Salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa barik alaihi. Kalau Allah beri taufik, Allah izinkan, pagi ini kita mau sama belajar Quran surah Taha ayat ke-77 yang kita mau belajar bersama mentadabburi apa isinya, apa maknanya, apa tafsirnya, gimana pandangan ulama, apa relevansi atau apa nyambungnya sama hidup kita di hari ini yang bisa kita amalkan, dari apa yang bisa kita ambil, tentu semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang jelas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di pagi harinya nggak pernah lupa untuk meminta 3 hal ini. 3 hal yang Nabi minta di setiap pagi. Yang pertama yang Nabi minta adalah ilmu manfaat. Yang kedua yang Nabi minta adalah rezeki yang berkualitas. Yang ketiga yang Nabi minta adalah amal yang diterima. Kenapa ilmu pada Allah? Kok nggak harta? Harta nomor 2, rezeki yang berkualitas nomor 2. Karena ternyata kedudukan ilmu itu jauh lebih tinggi, jauh lebih mulia dibanding rezeki yang kita punya, dibanding harta yang kita punya. Dan harta untuk memperoleh itu dibutuhkan ilmu. Makanya jangan pernah lupa meminta kepada Allah 3 hal yang Nabi juga minta di pagi harinya. Yang pertama minta ilmu manfaat, kedua minta rezeki berkualitas, ketiga minta amal yang diterima. Itu yang Nabi minta dalam hadis, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ayat yang ke-77. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku, kaummu Bani Israel, pada malam hari, dan buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul, tidak perlu khawatir akan tenggelam. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengejar mereka, tetapi mereka digulung oleh ombak laut yang menenggelamkan mereka. Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk. Wahai Bani Israel, sungguh kami telah menyelamatkan kamu dari musuh-musuhmu, dari kejaran-kejaran Fir'aun, dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu untuk bermunajat di sebelah kanan Gunung Sinai, dan kami telah menurunkan kepadamu manna wassalwa. Quran surah Al-Baqarah juga ada manna wassalwa, sejenis madu, manna wassalwa. Ayat ini itu cuplikan ketika Nabi Musa dan kakak beliau Harun beserta pengikutnya Bani Israel yang beriman kepada Musa dan Harun, maksudnya beriman juga kepada Allah, dikejar oleh tentara Fir'aun dan dikejar juga oleh Fir'aun. Dan pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Musa, "Fadrib lahum tariqan fil bahr yabasa." Pukul tongkat itu, maka kamu akan dapati nanti fil bahr, laut yabasa, mengering dan dia terbelah, lalu membukakan jalan. Untuk siapa jalannya? Untuk orang yang beriman. La takhafu darkan wa la takhsha. Jangan kamu takut kalau kamu akan disusul oleh tentara-tentara Firaun. Wa la takhsha. Dan jangan kamu takut atau khawatir kamu tenggelam. Jadi kisahnya itu terjadi ketika nanti dijelaskan juga di ayat yang lain.
di ayat yang lain Musa mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Gak mungkin kita tersusul karena Allah pasti nolong kita. Gak mungkin kita tersusul karena Rabbi sayahdin, Allah pasti kasih petunjuk sama kita. Dan benar petunjuk Allah diantaranya faqrib lahum tariqan, pukulkan tongkatmu, nanti tongkat yang kamu pukulkan itu akan membelah laut. Fil bahr, laut itu terbelah, ya basa, kemudian lautnya itu mengering dan membuat jalan bagi Musa, Harun dan bala tentara atau orang-orang yang beriman dan ikut sama Musa. Itu mukjizat Musa. Di antara mukjizat Musa, Musa bisa membelah lautan dengan tongkat. Fa'atba'ahum Fir'aun. Musa dan Harun serta Bani Israil lewat dan selamat. Fa'atba'ahum Fir'aun, tapi Fir'aun ikut di belakangnya mereka mengejar Musa melewati jalan di dasar lautan yang terbelah. Bijunudihim atau bijunudihim, bersama pasukan-pasukan Fir'aun. Faghashiyahum minal yammi ma ghashiyahum. Tetapi Fir'aun dan bala tentaranya digulung ombak. Minal yammi, ombak-ombak laut itu, ma ghashiyahum, lalu ombak laut itu menenggelamkan mereka. Rasanya digulung ombak tuh berat sekali. Kita kan lagi mau, karena waktu itu saya pernah hampir tenggelam. Waktu saya kelas kurang lebih 4 SD, kalau nggak salah 4 atau 5 SD, saya pernah ngerasain. Lalu kemudian ada orang yang nolong saya, kakaknya teman saya, kakaknya Ali, teman saya waktu zaman-zaman kami hampir tenggelam itu. Kami kepalanya mau nongol gitu kan, jadi itu kalau bicara ini ombak di dalam kisah ombak, kita kepala mau nongol dihantam lagi sama ombak, kepala muncul dihantam lagi sama ombak, kepala muncul dihantam lagi sama ombak. Belum atau berapa banyak itu lumpur yang masuk, berapa banyak itu pasir yang masuk, berapa banyak itu air yang masuk. Benar-benar rasanya itu gak enak banget, mata mau ke muka dihantam lagi. Berat sekali, perih. Karena waktu itu minum banyak air. Makanya sampai hari ini ya semua atas kehendak Allah. Kalau waktu itu kami wafat, ya pada Allah masyaallah. Cuman sampai hari ini salah satu tempat yang cukup sering kami nggak kunjungi itu pantai. Kalau diajak ke pegunungan atau daerah-daerah pegunungan yang dataran tinggi masih agak mau kami berkunjung. Tapi kalau udah diajak beberapa kali kan teman-teman misi Al-Fatih itu kadang ke pantai gitu, kayak sama Ustaz Faisal waktu belum lama ke pantai, sama teman-teman pemuda misi Al-Fatih ke pantai. Kami skip, bukan nggak mau menikmati indahnya pemandangan alam, tapi kadang ada memori yang zaman 4 SD atau 5 SD kami nggak bisa lupa. Berat banget tuh, kegulung ombak tuh, nggak enak. Kegulung ombak tuh, kita mau nongol lagi. Pada waktu itu kami nggak bisa berenang lagi. Waktu zaman itu kami belum bisa berenang, kami baru bisa berenang waktu zaman-zaman di Mu'alimin, pondok di Mu'alimin. Karena waktu itu kita ke IKIP, latihan berenang di IKIP di Jogja waktu itu. Naik busway, diajarin berenang sama teman-teman seangkatan, udah mulai bisa tuh zaman-zaman SMP. Tapi zaman kelas 4, kelas 5 belum bisa berenang, jadi wah habis benar-benar aja. Fir'aun ini bicara masih yang belum dasar laut ya, masih yang ya masih agak tepian lah, masih agak tepian. Tapi bahasa juga saat kita dihantam ombak, apalagi Fir'aun, ini bahasanya Fir'aun
akhir kesudahan orang-orang yang zalim itu seperti apa? Hampir di banyak kisah, di banyak tempat dalam Al-Quran, orang yang zalim mungkin berjaya dalam beberapa waktu. Orang yang zalim mungkin berkuasa dalam beberapa kurun waktu, tapi akhir kesudahannya kalau dia tidak bertobat kembali kepada Allah, orang-orang yang zalim selalu binasa di akhir kesudahan. Haman, Qarun, Bal'am, Fir'aun, Namrud. Akhir pihak yang zalim selalu akhir yang tragis. Akhir dari pihak yang zalim kalau tidak bertobat selalu akhir yang tragis. Kenapa kita tidak mau belajar dari kisah Fir'aun? Kenapa kita tidak mau belajar dari kisahnya Namrud, kisahnya Qarun? Qarun itu kaya, teman. Mungkin kalau Qarun hari ini ada dan Qarun membagikan semua kekayaannya itu di sosial media, orang-orang iri mau jadi kayak Qarun. Qarun enak ya, Qarun kaya banget ya. Kalau Qarun flexing di sosmed, di antara kita tergila-gila mau jadi kayak Qarun. Wow. Makanya kan kadang-kadang Allah mengingatkan, wala tamuddanna 'ainaika, jangan matamu itu sering terpesona dengan begitu mudahnya kepada pihak-pihak yang Allah lebihkan secara harta, tapi ternyata lebih hartanya itu bukan dalam rangka mendekatkan Allah, tapi malah membuat dirinya jadi istidraj. Apa itu istidraj? Pertanyaannya, apa itu istidraj? Istidraj itu fase di mana Allah memberi kita harta dalam jumlah yang besar, mengucurkan dengan keran rezeki yang deras dalam jumlah banyak, tapi dengan harta yang banyak itu tidak membuat kita makin dekat sama Allah, tapi malah membuat kita semakin lalai, lupa, dan sengaja melanggar syariat Allah. Itu namanya istidraj. Hanya sekedar banyaknya harta, tapi tidak pernah harta itu dibawa ke dalam ibadah. Justru dengan harta yang banyak, justru dengan banyaknya harta dia malah membuat dia makin jauh dari Allah. Kalau kita mau tahu diri kita lagi kena istidraj atau tidak, coba lihat semakin banyak harta, ke arah mana harta itu kita bawa. Kalau makin banyaknya harta, kita malah makin jauh dari Allah, maka harta yang kita sedang punya boleh jadi itu istidraj. Tapi makin banyak harta, semakin saja dia harus kembalikan kemana, semakin saja apa yang menjadi kewajiban. Haji selalu jadi prioritas dalam hidupnya, umrah selalu didahulukannya, baru setelah haji tertunaikan, umrah tertunaikan, dia menikmati dunia Allah makan di hadapannya. Dia tahu skala prioritas bahwa Allah yang harus didahulukan olehnya, maka disitulah harta itu adalah harta yang berkah. Dan harta kan ditanya dua oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa'anani. Soal harta yang kita dapat, dua yang Allah tanya. Sekali lagi, soal harta yang kita dapat, dua yang Allah tanya. Soal harta yang kita dapat, dua hal yang Allah tanya tentang harta yang kita peroleh, yang kita dapat. Yang pertama, min aina iktasaba, itu hartanya dapat dari mana? Wa fima anfaqah, dan harta itu dikemanakan? Pos-pos harta itu kita poskan kemana? Oke, dapatnya harta dari cara-cara yang halal, dari cara-cara yang baik. Pertanyaan berikutnya, di pos kemana harta itu? Peruntukannya untuk siapa? Dihabiskan kemana? Dikeluarkan di jalan siapa harta itu? Allah tanya. Alangkah bahagianya orang yang bisa menjawab keduanya. Ya Allah, aku dapatkan harta ini di jalan-jalan yang halal dan engkau ridhoi, dan aku keluarkan hartaku yang engkau titipkan ini di jalan yang halal dan
alokasi dananya kemana, ini arusnya kemana, ini uang perginya kemana, semuanya pasti terbongkar. Berbahagialah orang yang bisa menjawab dari mana hartanya dan dikemanakan hartanya. Ya pasti bahagia. Maka di sisa akhir usia kita jadilah orang yang ketika Allah amanai harta, dia memegang amanah harta itu dengan baik, lalu dia gunakan harta itu untuk hal yang Allah ridhoi. Dia gunakan harta itu untuk hal yang Allah senangi. Disitulah keberkahan harta itu akan semakin datang. Dan karakternya harta yang ini ada, karakter harta yang kita ini ya, karakter harta yang Allah titipkan ke kita. Karakter harta yang Allah titipkan ke kita itu, kalau kita keluarkan di jalan yang tepat, jalan benar, di jalan yang Allah senangi dan ridhoi, harta itu akan mengundang saudaranya untuk datang, semakin berkah. Berkah ini tidak mesti banyak ya. Mungkin datangnya sama nominalnya, atau mungkin lebih, atau mungkin bahkan kurang, tapi kita dihadiahi keberkahan yang lebih dari nominal yang kita keluarkan. Kalau janjinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan bohong dan kita tahu itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mana qasamalun min sadaqatin bal yazdad." Harta yang kamu dermakan, semua yang kamu infakkan, yang kamu sedekahkan, yang kamu wakafkan di jalan Allah, mana qasamal, gak akan pernah berkurang sedikit pun enggak. Bal yazdad, maka kata Nabi bertambah. Tapi gak bilang sekali, bal yazdad, dua kali. Soal Nabi mau menekankan kepada kita, harta yang kamu sedekahkan itu gak berkurang, justru bertambah, makin bertambah. Harta yang kamu infakkan itu gak hilang, justru bertambah, makin bertambah. Yang kamu wakafkan itu gak akan pergi kemana-mana, justru bertambah, justru makin bertambah. Kitanya aja yang kadang belum yakin sama Allah, kitanya aja yang kadang belum yakin sama lisan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal tugas kita tinggal yakin aja. Dan hampir bisa dipastikan orang-orang yang pernah merasakan keajaiban datangnya harta semakin berlebih, datangnya harta semakin berlimpah, berberkah, itu biasanya adalah mereka yang juga merasakan, mencicipi nikmatnya sedekah. Dia bangun di waktu subuh, dia mungkin buat jus, dia mungkin stretching, dia mungkin pemanasan, dia mungkin olahraga, workout, dia mungkin kemudian dengerin di handphonenya kajian subuh, atau dia mungkin beraktivitas setelah sholat subuhnya dan segala macamnya, lalu dia scan kiri sedekah subuhnya. Itu hidupnya pasti akan semakin dimudahkan sama Allah, dirinya dan keluarganya untuk melihat keajaiban-keajaiban. Keajaiban mudah datang pada mereka yang beriman, bukan pada mereka yang selalu mempersoalkan. Keajaiban itu mudah datang pada mereka yang beriman, bukan kepada yang selalu mempersoalkan. Mau tahu gimana ajaibnya? Gak bisa diceritakan kecuali kita merasakan sendiri. Ajaibnya mengkosongkan dompet untuk Allah, ajaibnya mengenalkan rekening untuk Allah, ajaibnya seseorang itu memberi harta terbaiknya untuk Allah. Gak bisa diceritakan sendiri. Yang mengalami dirinya sendiri. Kalaulah kita menceritakan, mungkin ada testimoni orang yang melihat betapa ajaibnya setelah sedekah itu Allah SWT mengkaruniakan dia keturunan. Itu cerita, tapi kan akan lebih sensasinya berbeda kalau dia mengalami sendiri. Dan ini termasuk bila mana ada yang sedang berjuang garis dua, ada yang sedang menanti jodohnya, ada yang sedang menunggu hal-hal yang sedang diimpikannya. Coba Allahum bisadaqah, lakukan apa yang Nabi sabdakan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beli kesembuhan dari penyakitmu itu bisadaqah, dengan bersedekah. Allahum, belilah kesembuhan dari mardakum, penyakitmu atau rasa sakit yang kamu terima, bisadaqah, dengan bersedekah. Kesembuhan dibeli dengan sedekah, maksudnya kadang kita mau
mau sembuh dari kesendirian, dibeli dengan sedekah. Kadang kita mau sembuh dari sudah lama menikah tapi belum dikaruniai keturunan, beli dengan sedekah. Kadang kita mau sembuh dari perasaan ini dan itu, belilah dengan sedekah. Karena kata Nabi, Allah bersedekah, beli kesembuhan dari sesuatu yang sedang kamu rasakan dengan cara bersedekah. Karena sedekah itu menyembuhkan, sedekah itu memudahkan. Kami menikah 2 tahun, belum punya keturunan waktu itu, 2015 ke 2017. 2017 baru hadir buah hati pertama kami di Dinar Sofia Has. Setelah 2 tahun belum punya keturunan. Salah satu setelah taufik dan pertolongan Allah, tapi salah satu ikhtiarnya istighfar banyak-banyak, perbaiki hubungan dengan keluarga, hapus semua list-list buruk yang pernah kami lakukan. Lalu yang keempat, kami sedekahkan harta terbaik yang kami punya saat itu. Dan hadirnya buah hati setelah 2 tahun menunggu, 2015 menikah, 2017 baru lahir buah hati yang pertama. Itu hadiah terindah yang tidak pernah bisa dibayangkan dan yang pernah terbayarkan oleh apapun juga. Semoga kami juga mendoakan kalau ada teman-teman yang sedang menonton pejuang garis 2, semoga Allah karuniai putra putri keturunan yang saleh-salehah. Kalau ada yang masih sendiri, semoga tahun inilah tahun Allah pertemukan dengan jodoh pasangan yang saleh-salehah, dan semoga atas apapun segala hal yang sedang dihadapi Allah beri solusi terbaik untuk kita bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. 78, 79. Fa'adalla Fir'aun qaumahu wa ma hada. Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya, wa ma hada, dan Fir'aun tidak memberi petunjuk baginya, bagi kaum-kaumnya. Padahal orang dengan jumlah followers yang besar, pengaruh yang besar, apalagi sampai-sampai beliau adalah tokoh yang sangat tinggi kedudukan di satu wilayah. Dalam hal ini Fir'aun yang dikisahkan dalam Quran Surah Toha ayat ke-79, dia bisa punya peran menginfluence pengikut-pengikutnya, menginfluence kaumnya dalam jumlah besar. Yang tahu apa kata Nabi? Mandala al-khair kafa'ili. Kalau dia menunjukkan yang baik, dia panen pahalanya. Tapi ingat, kalau sampai dia menyesatkan kaumnya, dia dapat dosa jariahnya. Kalau dia tidak memberi petunjuk kaum-kaumnya, dia juga dapat dosa jariahnya. Fir'aun kalau waktu itu masuk ke dalam agama Islam, Fir'aun kalau waktu itu mau beriman kepada Allah Rabbul Alamin, semua pengikutnya ikut aja kan? Ikut. Kalau Fir'aun beriman kepada Allah, pengikut-pengikutnya itu ikut sama Fir'aun. Dan efeknya apa? Fir'aun akan dapat pahala jariah yang besar dari berapa besarnya jumlah pengikut Fir'aun yang juga beriman. Cuma kadang-kadang orang pada jabatan-jabatan tertentu, sosok kalau udah punya kedudukan yang tinggi, dia punya satu penghalang untuk mendapat hidayah. Penghalang itu bernama gengsi. Orang yang dengan kekayaan tertentu, jabatan tertentu, dia penguasa di wilayah tertentu, pokoknya kalau dia berkedudukan tinggi, ada hijab nanti yang menghalangi, dan hijab itu bernama gengsi. Illa ma rahimah Rabbi, kecuali siapa yang Allah rahmati, dia nggak gengsi. Dia kaya tapi tetap duduk di majelis ilmu, dia berkuasa duduk di majelis ilmu, dia punya jabatan duduk di majelis ilmu, dia punya ilmu duduk di majelis ilmu. Ini orang yang nggak gengsi, orang yang Allah rahmati, dia nggak gengsi. Tapi kadang-kadang itu penghijab. Makanya sekarang dengan hadirnya teknologi sosial media, sedikitnya itu insya Allah mengkikis yang namanya rasa gengsi. Saya tuh mau ngaji sebenarnya, tapi saya tuh kayaknya malu deh kalau duduk di majelis ilmu. Saya belum bisa jawab online. Gak apa-apa online. Teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram yang hari ini hari apa ya? Hari Kamis, tanggal 12 September, hari Kamis 12 September ya. Berkenan belajar bareng, gak apa-apa. Hari ini teknologi mempermudah. Saya tuh belum siap kalau datang ke masjid, soalnya diri saya tuh masih jauh banget. Gak apa-apa, live streaming. Saya tuh jabatan saya udah tinggi, kalau saya dulu di majelis ilmu rasanya gimana gitu. Ya udah nggak apa-apa, majelis ilmunya diganti sama live streaming dulu sebentar. Nanti kalau kita sudah nyaman, tenang, enak, bismillah. Makanya hadirin, jangan sampai hati ini ada ron. Ron itu artinya penghijab, penutup. Karena rana
nasihat itu menjadi penghalang, penghijab. Kalau ada orang yang ada kulubi, maka menyaksikan di hatinya itu ada penghijab. Apa yang membuat seseorang sulit untuk membaca Al-Quran? Hatinya ada penghijab, ada penghalang. Apa yang membuat seseorang enggan bersedekah? Di hatinya ada hijab, ada apa? Penghalang. Apa yang membuat seseorang terhalang dari beramal salih? Tidak ada yang tidak, bukan karena di dalam hatinya ada rana ala qulubihim. Rana ala qulubihim, karena di hati mereka ada penghalangnya. Hati kalau sudah terhalangi, menyebabkan Quran itu kayak nikmat lagi dibaca. Hati kalau ada orangnya, ada penghalangnya, menyebabkan sedekah itu kayak buat harta saya berkurang aja. Padahal Nabi berjanji sedekah tidak mengurangi harta, justru malah bertambah. Hati kalau ada orangnya menyebabkan seseorang itu enggan beramal saleh. Makanya Allah mau kita tuh banyak istighfar, menutup dan menghapus penghalang, penghijab yang selama ini menutupi hati kita, supaya hati kita terbuka kembali, bersinar kembali, terang bercahaya kembali, hidayah lalu masuk kepada hati yang bercahaya dan kita mudah beramal saleh. Itulah hadirin hati yang bersih. Wa adalla Fir'aun qaumahu wa ma hada. Fir'aun itu gak mau kaumnya dapat hada, petunjuk, gak mau mereka. Biarin. Bahkan Fir'aun kemarin bilang, kemarin di ayat sebelum gimana? Fir'aun bilang apa? Kami akan potong tangan kalian dan kami silang tangan kanan dipotong, kemudian kaki kiri. Kalau tangan kiri dengan kaki kanan, cuma gara-gara mereka beriman kepada Rabbu Musa wa Harun, Tuhan Musa dan Harun. Ya Bani Israel, qad anjaynakum min aduwwikum wa wa'adnakum janibit turil ayman wa nazzalna 'alaykumul manna wassalwa. Wahai Bani Israel, kami telah menyelamatkan kamu dari musuhmu dan kami telah mengadakan perjanjian denganmu untuk kamu banyak berdoa, banyak bermunajat di sebelah kanan gunung Sinai. Allah selamatkan Bani Israel. Nanti ada di surat ini, ketika Bani Israel diselamatkan, Bani Israel itu terbagi dua. Setelah Bani Israel Allah selamatkan dari kejarannya Fir'aun, Bani Israel kembali kepada dua kelompok. Yang pertama masih tetap beriman, kelompok yang kedua kembali kepada kekafiran. Makanya Allah ingatkan tentang nikmatnya. Wahai Bani Israel, bukankah Allah yang menyelamatkan kamu dari kejaran Fir'aun? Allah ingatin kita tentang beragam macam nikmat itu supaya kita segera berkembali kepadanya. Cepat-cepat balik ke Allah. Bukankah Allah yang memberimu nafas? Bukankah Allah juga yang memberi matamu bisa melihat? Bukankah Allah juga yang memberi kesehatan untukmu? Kalau ada urut-urutan jemaah, harta yang berlimpah, jabatan tinggi, dan semua hal yang kita miliki tentang perkara-perkara dunia, mobil yang prima, handphone yang bagus, kemudian rumah yang mewah dan megah, villa yang asetnya di mana-mana, tanah pekarangan dan semua yang banyak-banyak, tapi satu Allah cabut, kesehatan Allah cabut. Kita cuma tergeletak terbalik. Dengan boleh jadi hal yang terkait dunia Allah lepas semuanya, tapi satu Allah kasih kita, kesehatan. Kira-kira di mana? Sehat. Gak apa-apa ya Allah, mobil saya kau ambil, yang penting hamba kau sehatkan ya Allah. Berapa banyak anak berkorban, jual rumahnya, jual tanahnya, jual asetnya, jual mobilnya. Jadi apa? Kesehatan ibunya, kesehatan ayahnya. Mohon doanya Ustaz, ibu kami akan kami bawa ke Cina. Mohon doanya jemaah kenal Pak Tomjon. Semua Pak Tomjon yang biasa, Pak Tomjon, Bunda Ruki dan semua. Mohon doanya orang tua beliau, qadarullah, sedang sakit, harus berobat ke Cina. Mudah-mudahan Allah beri kesembuhan terbaik untuk orang tua beliau, insyaallah. Dan seluruh kaum muslimin dan seluruh hadirin yang mungkin orang tuanya atau dirinya lagi sakit, semoga Allah beri kesembuhan terbaik. Semua boleh pergi, semua boleh meninggalkan.
sehat itu nikmat yang powerful, luar biasa. Kalau pagi ini Allah cabut nikmat sehat, bisa nggak hidup sekarang kita di sini? Tergeletak, terbalik lemah, tak berdaya. Mau sedekah nggak bisa. Kalau Allah buat kita koma, harta sebanyak apa bisa nggak kita wasiatkan kita lagi koma? Nggak bisa. Koma nggak ingat apapun, nggak sadar. Kalau saya cuma bilang demam, aduh, dan kita langsung sadar nih kayak umur saya nggak berapa lama lagi. Nah kalau kumpul di sisa usia mama yang nggak seberapa lagi, mama berwasiat tolong itu harta-hartanya mama sedekah-sedekahin biar itu jadi harta mama besok, tabungan mama besok di sana. Kalau masih bilang, kalau masih demam-demam tipis, kalau udah koma, harta sebanyak apapun mau diwasiatkan gimana? Kecuali sekarang kita tulis wasiat. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak layak, kata Nabi, sampai bahkan Nabi bilang gitu, tidak layak seorang muslim dia tidur dengan tenang. Kalau kurang lebih kalimatnya, tidak layak bagi seorang muslim dia tidur dengan tenang kecuali sudah menulis wasiat. Jadi memang bagusnya itu tulis wasiat. Kalau tidak tekan, saya berwasiat kepada anak cucu keturunan kami, semoga tetap berada di atas jalan Allah yang Allah ridhoi. Dan kalaulah ayah nanti wafat, titip ya nak, semoga semua yang Allah titipkan kepada kita dikembalikan lagi kepada Allah. Video, rekaman, wah itu nggak bisa dibuka, sudah di save, di-upload aja di YouTube, di private. Nanti coba lihat ya wasiat ini sudah di-upload tuh di YouTube. Misalkan ayahnya itu wasiat. Dan tugasnya ahli waris kepada pihak yang wafat kan 4 sebelum beliau bagi waris, ya kan? Tugas ahli waris sebelum bagi waris itu ada 4. Kami ulangi, 4 tugas ahli waris sebelum bagi waris. Yang pertama, menyelesaikan biaya pemulasaraan jenazahnya. Yang kedua, melunasi hutang-hutangnya. Yang ketiga, menunaikan janji-janjinya. Yang keempat, melaksanakan semua yang diwasiatkannya. Kalau 4 ini tertunaikan, baru setelah 4 ini tertunaikan bagi waris. Silakan bagi waris. Yang pertama, tadi apa? Biaya pemulasaraan jenazahnya, pemandiannya, pengkafanannya, penguburannya, lunasi semua segera. Yang kedua, hutang-hutangnya lunasi. Yang ketiga, tunaikan janjinya. Barangkali dia pernah berjanji, saya mau berangkatkan umroh A, janji, kalimatnya janji, bukan niat. Kalau baru niat itu, saya mau berangkatkan umroh A, itu baru niat. Yang ketiga, yang keempat, apa yang keempat? Melaksanakan wasiat. Setelah 4 ini tertunaikan, baru boleh bagi waris. Kalau 4 ini belum tertunaikan,
kita masih mencintai dunia. Di ayat yang lain, wa tuhibbunal mala hubban jamma, wa tuhibbunal mal hubban jamma, karena kalian masih mencintai mal, harta yang kalian sedang miliki itu, jamma, dengan kecintaan yang menggabungkan semua kecintaan yang ada di seluruh dunia. Kalian torehkan, kalian curahkan, kalian perhatikan hanya kepada harta. Bayangin lagi. Utuhibbunal mal, manusia itu sangat mencintai mal, hartanya, hubban, dengan kecintaan jamma, yang semua kecintaan itu digabung lalu diberikan kepada hartanya. Dia cinta sama anaknya, tapi berapa banyak orang tua yang ketika handphonenya dibanting anak secara tidak sengaja, yang diomelin anaknya atau yang diomelin handphonenya? Anak. Padahal yang lebih mahal handphonenya atau anaknya? Anaknya yang lebih mahal. Itulah jadi manusia. Wa tuhibbunal mal, kalian ini kadang-kadang lebih mencintai mal, harta, hubban, dengan kecintaan jamma, yang berlebihan. Semua kecintaan itu dikumpulin, cinta sama harta. Maka kita harus punya titik di mana titik itu kita merasa cukup. Harta ini harus saya bawa pulang. Saya udah capek nyari harta ini. Dari masa muda saya udah kerja keras mendapatkannya. Maka sekarang saatnya saya bawa pulang harta itu ke negeri akhirat. Sisa usia kita tuh gak lama lagi. Indahnya suara burung-burung yang serasa suasana di Mekah. Kalau pagi subuh kayak gini sudah. Kayak di Madinah suara burung-burung. Itu besok udah gak kita rasain lagi. Mereka udah gak kita dengar lagi. Kecuali nanti kita masuk surga Allah, kita akan mendengarkan lagi. Sisa usia kita tidak seberapa lama. Waktu demi waktu akan memanggil kita satu persatu. Maka kita bawa pulang bekal terbaik menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah besok kita lanjut ke ayat 81, 87. 81. Qulu min thayyibati ma razaqnakum, esensi memakan makanan yang halal, thayyiban, mubarakan fi. Esensi tadi suruh menikmati thayyibat, hal-hal yang baik-baik, ma razaqnakum, yang Allah hamparkan pada kita. Jadi nanti besok insyaallah kalau Allah kita belajar tentang konsep rezeki yang baik, bagaimana kita harus mengelola yang baik. Itu tuh ada rumus agar rezeki itu baik, tidak apa-apa dengan cara yang baik dan dikelola dengan cara yang baik. Itu besok kita belajar bersama-sama insyaallah. Ayat 81 di Quran surah Taha. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas shalihin. Teman-teman yang dimuliakan, ada di antara teman-teman semuanya mau ikut andil pembebasan lahan untuk perluasan sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih, silakan teman-teman bisa langsung ke Bank Muamalat 5090196666, namanya 3 kali. Yang ini khusus pembebasan lahan perluasan sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih. 5090196666. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampaikan salam kami untuk keluarga di rumah nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.